Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikannya dan kita percaya bahwa bangkit kalau dari tidur itu kita mau bangun itu kan butuh proses ya. Dari buka mata, habis buka mata ada beberapa di antara kita yang biasanya doa dulu, ada yang beberapa di antara kita buka HP dulu. Setelah itu baru duduk di tempat tidur, eh, loading dulu, nunggu dulu, udah siap berdiri, berdiri beraktivitas. Nah, kalau bangkit aja butuh proses ya. Maka kita percaya juga untuk menjalani hari ini juga untuk bangkit melewati pergumulan-pergumulan juga butuh proses juga. Dan biarlah Kristus yang menolong kita untuk bisa melangkah dan melampaui hal-hal yang rasanya tidak mudah. Mari bersama-sama kita mengawalinya dengan pujian Kidung Jemaat 188, Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soraklah. Kidung Jemaat 188 bait pertama dan yang kedua, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Kristus yang bangkit, terima kasih untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa dalam proses kami bangkit, Tuhan selalu bersabar kepada kami. Karena kami adalah orang-orang yang butuh waktu, butuh jeda, dan butuh menyadari untuk boleh melangkah dalam kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan kami untuk melangkah dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 16 ayat 15 sampai 20. 2 Raja-Raja 16 ayat 15 sampai 20. 2 Raja-Raja 16 ayat 15 sampai 20 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja 16 ayat 15 sampai 20. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Raja Ahas memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja. Lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahas. Sudah itu Raja Ahas memotong papan penutup kereta, penopang, dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya, dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu, entah kenapa ya, saya lihat dalam kehidupan baik itu tokoh Alkitab maupun orang Kristen ya. Jadi tokoh-tokoh yang kita yang mempercayai Tuhan gitu ya. Mempercayai Tuhan Yesus, mempercayai Allah Bapa dan Roh Kudus. Selalu ada waktu-waktu di mana kita itu sengaja
kabur dari Tuhan, ya. Yunus, ya kan, sengaja kabur dari panggilannya. Musa dengan sengaja dia menyingkir keluar dari kerajaannya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang kabur dari memalingkan dari wajah Tuhan gitu ya. Saul, Daud, Salomo, semua raja pernah melakukan hal yang sama. Baik itu dalam melakukan dosa, jadi memalingkan karena memilih dosa daripada Tuhan, maupun memang dengan sengaja belum siap menghadapi kenyataan gitu ya. Petrus ya, dan masih banyak lagi, hampir semua tokoh Alkitab, termasuk kehidupan orang Kristen sekarang gitu. Udah tahu itu hal yang kayaknya nggak baik gitu ya buat kita, tapi kita dengan sengaja udahlah, daripada harus menghadapi kenyataan, daripada melakukan hal yang benar, karena hal benar itu nggak mudah, nggak enak, lebih baik palingkan diri, kabur aja dulu deh dari Tuhan gitu ya. Tubuh kita sih nggak lari ya, tapi hati kita udah jelas kita tidak fokus ke Tuhan gitu. Tapi nanti kita akan sadar ada di momen-momen kita butuh Tuhan. Nah, sama seperti di bacaan kita. Raja Ahas itu, kalau Bapak Ibu baca dari pasal pertama, memilih untuk jauh dari Tuhan gitu. Ahas sedang melakukan tindakan yang berbahaya. Dia secara sengaja memalingkan diri dari Tuhan dan malah memandang Raja Asyur sebagai sumber pertolongannya. Dia mulai melihat dewa-dewa Asyur sebagai sandarannya. Allah mulai dia geser dari pusat kehidupannya, termasuk otomatis kalau dari kehidupan sudah digeser, otomatis bangsa pun geser karena kan dia raja. Dan pada bagian ini kita bisa melihat bahwa secara jelas bait Allah ditutup. Artinya secara simbolis Yehuda memutuskan hubungan terhadap Allah sepihak gitu. Dan Ahas memimpin umat Yehuda itu untuk menyembah dewa-dewi Asyur lagi. Nah, bagaimana sikap Allah terhadap Raja Ahas dan Yehuda? Memang secara detail tidak dijelaskan gitu ya. Kedurhakaan umat ini dapat respon apa dari Tuhan. Tapi peristiwa yang terjadi di Nas ini adalah dampak dari akibat membiarkan diri menjauh dari Tuhan. Tuhan membiarkan proses pembusukan terjadi. Ini adalah bagian dari hukuman Tuhan atas umat yang berkhianat. Syukur pada Tuhan, Nas ini ditutup dengan Hizkia. Ya, Hizkia akan mengembalikan kehidupan keagamaan dan kerohanian orang Israel. Nah, kita tuh anak-anak Tuhan kalau masih terus-terusan main-main setengah hati ikut Tuhan tuh bukan soal cuma ini ya, apa namanya, di status WA rajin Alkitab gitu ya, atau doa terus menerus, tapi sikap dan perbuatan relasi ke orang gak berubah, maka kita akan terbelenggu sama kuasa si jahat. Jadi si jahat itu, iblis itu, setan itu hanya memanfaatkan ketidakfokusan kita kepada Tuhan. Itu aja sebenarnya. Iblis gak punya kuasa. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, kuasa iblis itu gak ada. Makanya kalau soal cerita tuh tentang kalau anak-anak atau remaja atau orang-orang dewasa bilang soal setan gitu, hantu ya, mereka gak punya kuasa Bapak Ibu. Mereka ada, tapi mereka nggak punya kuasa. Tergantungnya sama kita gitu. Dan yang bikin ketakutan apa? Kita manusia sendiri ya, bikin film-film horor. Begitu juga itu baru yang setan kelihatan ya. Yang setan nggak kelihatan tuh yang dalam hati, itu yang serem. Yang sebenarnya juga nggak punya kuasa. Tapi kembali lagi, ketika kita nggak fokus sama Tuhan, yang akan berkuasa si jahat masuk ke hati kita. Dan ketika kuasa si jahat itu ada di hidup kita, dia akan membelenggu. Dan kita keburu telat gitu, dan akhirnya kita berlumpur dalam dosa, nggak mau keluar. Bukan karena iblisnya kuat, bukan karena Tuhan tidak kuat, bukan, tapi karena kitanya yang udah terbelenggu, kitanya yang memilih terbelenggu. Sehingga kenapa namanya ketika kembali ke Tuhan pertobatan itu berarti dengan sadar memilih untuk keluar dari lumpur. Pertanyaannya, mau keluar enggak dari lumpur dosa? Mau enggak kembali lagi percaya sama Tuhan? Dan tidak biarkan ego kita tuh menguasai. Semoga hari ini kita mencamkan dalam diri kita adalah orang-orang yang tidak mau jauh dari Tuhan. Karena kita tidak mau mempermainkan anugerah Tuhan. Dan kita tidak mau dipermainkan oleh si jahat. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya bisa kuat
dan tetap fokus saja dulu, fokus pegangan walaupun apapun yang di depan mata ya, nggak enak, kekecewaan, air mata, kemarahan, apapun itu yang kelihatan, waduh kalau saya lakukan tetap ini saya menderita, udah jalani dulu aja, ambil aja dulu, jalanin dulu aja, pegangan sama Tuhan. Nanti kita akan lihat bahwa ketika kita pegangan sama Tuhan, berpaut hati pada kebenaran, berusaha melakukan kedamaian dan kasih, maka kebaikan akan kita rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini belajar Tuhan dari kisah hidup Raja Ahaz yang hidupnya menjauh dari Tuhan, membawa umat juga jauh dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami mau sama-sama menyadari, kami mau sama-sama mau berhenti untuk lari dari Tuhan. Tuhan, hari ini mampukan kami punya kekuatan untuk fokus pada Tuhan dan berani menolak ajakannya si jahat. Mampukan kami untuk boleh melangkah dalam anugerah-Mu. Kami serahkan kehidupan dan perjuangan kami hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.